Bang, abang salah kalau bilang saya tidak paham sistem presidensial karena itu merusak. Karena saya ngajar lembaga kepresidenan, Bang. Kalau abang bilang begitu, mahasiswa saya protes. Abang ngerti tidak beda sistem presidensial dan parlementer apa? Ngerti nggak, Bang? Ya, saya nggak mau ngomong itu. Saya nggak, abang ngerti dulu nggak sebelum menuduh saya mengerti apa bedanya? Bukan. Nggak, abang tunggu dulu, Bang. Saya mau tanya, abang ngerti nggak? Mau dijelaskan bedanya? Enggak, saya nggak. Kalau nggak ngerti, abang jangan nuduh saya tidak mengerti. Jangan mengatakan orang memotong diskusi bermasalah, sementara Anda tidak punya isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat yang Project dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan bila teman-teman menonton ini dalam keadaan sedang berpuasa, kami doakan semoga lancar, semoga sampai dengan nanti berbuka ya. Dan bila teman-teman yang menonton pada saat setelah berbuka, kami berdoa semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan selesai ya, genap 30 atau 29 hari. Nah, pada video berikutnya kita akan kembali belajar memang bagaimana cara meraih informasi dan juga belajar bagaimana cara berdebat, cara menaklukkan lawan dan juga cara memenangkan perdebatan itu sendiri. Dan hal ini yang menjadi pembahasan kita atau menjadi objek pembelajaran kita adalah perdebatan antara Ade Armando dan juga Ferry Amsari. Nah, di sini sangat menarik karena memang yang dibahas bukan lagi tentang masalah ijazah Pak Jokowi, namun tentang peran Jokowi di revisi KPK. Nah, di sini tentu saja kita tahu kalau Ade Armando ini adalah diehardnya Jokowi ya. Tentu dia memiliki argumen dan memiliki beberapa bukti bahwa memang Jokowi adalah salah satu orang yang ingin KPK ini kuat. Nah, namun tentu argumen ini ya tentu saja dibantah ya oleh Bung Ferry Amsari yang kita tahu beliau ini adalah orang yang sangat kritis ya kepada siapapun, baik itu pemerintahan Pak Jokowi dan juga pemerintahan yang sekarang sedang berjalan. Jadi sangat menarik sekali dan sebenarnya ini panjang sekali ya antara perdebatan Ade Armando dan juga Ferry Amsari. Namun kita sudah ambil yang inti-intinya saja dan yang menarik-menariknya saja. Di sini tidak ada perbedaan lebih ke Ade Armando atau Ferry Amsari karena kami berusaha untuk tetap netral ya, mengambil dari sisinya Ade Armando dan sisi Ferry Amsari dan juga pada saat mereka berdebat. Nah, perdebatan ini luar biasa nih karena kita tahu ya, dua-duanya ini bukan orang sembarangan. Ade Armando mantan dosen UI loh. Sekarang masuk UI aja udah menjadi salah satu salah satu kebanggaan. Nah, ini jadi dosen. Nah, itu Ade Armando. Nah, sedangkan lawannya Ferry Amsari yaitu ahli hukum tata negara. Jadi kita udah tahu ya perdebatannya ini berkelas lah. Bagaimana lengkapnya? Mari kita simak berikut ini. Tapi intinya adalah, faktanya adalah dia tidak tanda tangan. Nah, sekarang tafsirnya apa? Saya akan mengatakan kalau dalam pandangan saya pernah mengalaminya soalnya dulu. Waktu itu saya akan menjadi, jadi sebelum saya menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Undang-undang penyiaran tahun 2002 itu adalah undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Bu Megawati. Kenapa? Bu Megawati nggak setuju dengan isi undang-undang penyiaran. Dan akhirnya tetap dinyatakan berlaku karena 30 hari setelah itu dikeluarkan dari DPR, yang nggak ada sama sekali tidak berpengaruh apakah seorang presiden tanda tangan atau tidak tanda tangan. Dan menurut Anda itu kemudian sama begitu ya, undang-undang penyiaran dan undang-undang KPK. Kira-kira logikanya adalah karena saya nggak tahu apakah ada undang-undang lain yang juga tidak ditandatangani oleh presiden yang lain. Tapi yang ini itu tidak ditandatangani oleh Pak Jokowi. Kesimpulannya Pak Jokowi tidak setuju dengan sebagian, tidak semua ya, sebagian isi undang-undang KPK tersebut. Jadi ini adalah sikap begitu ya Bang Ade ya? Sikap, itu tafsir. Saya boleh membantah tafsir itu. Armando sebagai pendukung Jokowi. Gimana Bang? Saya pertama membantah tafsir itu. Pertama, saya tidaklah pembenci Jokowi. Saya hanya menjelaskan perspektif konstitusional. Makanya saya sebut pasal-pasal dan pengetahuan serta pengalaman saya bertemu Jokowi. Sebelum Bang Ade terlalu cinta sama Jokowi, saya sudah selesai dengan Jokowi. Itu tafsir juga. Ya, oke. Tapi saya sebut pasal-pasalnya. Anda kan tidak mengerti pasal-pasalnya sehingga tidak sebutkan. Nah, salah satu penegasan adalah kekuasaan dan kewenangan
presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah di ruang legislasi. Dia sangat menentukan. Kenapa sangat menentukan? Karena inilah sistem presidensial. Sentral kekuasaan ada di presiden sebenarnya. Makanya diperebutkan termasuk dalam pembentukan undang-undang. Ujungnya tetap presiden. Bang Ade perlu ketahui kenapa ada cerita 30 hari. Karena dulu sering sekali setelah selesai pembahasan undang-undang, presiden tidak menandatangani sehingga tertunda-tundalah legislasi itu. Padahal itu ada ruang kekuasaan legislator juga. Maka disepakati setelah reformasi harus ada batas waktu. Kalau presiden secara administratif tidak menandatangani tapi sudah menyetujui secara bersama, dia akan tetap berlaku 30 hari. Itu ada cerita sejarahnya itu. Jadi Presiden Jokowi ini bukan tafsir Bang, bersembunyi di titik itu. Alat ukur dan indikatornya ada. Kalau presiden tidak setuju, keluar perpu. Apa yang dilakukan, ya? enggak, ini bukan tafsir. Apa yang itu pernah dilakukan oleh Presiden SBY terhadap undang-undang pilkada jadi tidak langsung. Ketika orang menolak, presiden kemudian menyatakan dukungan penolakannya terhadap pemilihan tidak langsung, dia mengeluarkan perpu. Itu sebabnya saat kita ketemu presiden, kita sampaikan, Pak, kalau Bapak betul-betul menolak, Bapak keluarkan perpu. Presiden mengeluarkan jurus mengelaknya, tingkat tingginya itu ya, yang selalu dilakukan cerita Bang Sarif itu. Saya kalau Nanda mengeluarkan perpu nanti ditolak DPR. Kita bilang nggak ada urusan dengan DPR Pak, kami hanya ingin tahu Bapak standingnya di mana. Nah ini ada teori dan praktiknya. Abang punya apa untuk menjelaskan ini, gitu ya? Okay. Nah sementara kalau Abang mengatakan Dewas itu baik, faktanya Dewas itu tidak bekerja maksimal. Tadi kan bilang bahwa Dewas jauh lebih baik. Gitu Siapa ya? yang bilang? Iya kan perspektif Jokowi tadi menggunakan pandangan beliau. Bedakan ya. Apa yang dikatakan oleh Bung Freddy dikatakan Oke, oleh saya Freddy. Bung Freddy aja. Kalau Abang tidak mau bertanggung jawab persis seperti Loh, Jokowi. saya tidak Misalnya, pernah bilang. soal Dewas yang diukur tadi ya, bahwa itu lebih efektif. Faktanya pengawas internal KPK sebelum Dewas itu jauh lebih maksimal mengawasi etika pegawai dan komisioner KPK. Sementara Dewas sama sekali tidak melakukan hal-hal yang sudah terbuka di publik bahwa itu melanggar etik baik oleh pimpinan maupun pegawai. Dan kita bisa lihat Dewas itu hari demi hari mati suri itu. Kasus Lili Pintauli itu terbentang bukti-bukti sama sekali tidak dihukum sampai dia memilih mengundurkan diri. Nah ini problematika Dewas karena dikendalikan Jokowi juga. Jadi pimpinan KPK tidak 5, 10 semuanya orang-orang Jokowi. Nah problematika serius. Jadi yang saya lihat Abang sebenarnya tidak terlalu paham konteks peraturan perundang-undangan. Misalnya soal SP3. Dulu KPK itu harus betul-betul presisi terhadap perkara. Dia tidak boleh missing satu pun hal. Kenapa? Karena dia tidak akan punya hak untuk SP3. Jadi betul-betul harus sabar dengan bukti yang cukup. Nah sekarang ada SP3, bisa sesuka hati itu berhenti kapan saja. Intervensi Jokowi pasti tidak langsung dari Jokowi Bang, nggak main begitu caranya. Tapi orang-orang Jokowi terbukti ya, investigasi Tempo misalnya menjelaskan ada intervensi di balik layar. Jadi perlu saya kasih tahu dulu soal orang-orang Jokowi di era Pak Firly. Saya ikut datang ke istana, diam-diam investigasi dengan teman-teman dan menyampaikan orang-orang berbahaya. Orang yang saya temui di istana bilang bahwa 2 nama ini pilihan sudah dari Presiden Joko Widodo. Jadi mau apa lagi gitu ya? Baik, Abang punya fakta apa dan teori apa? Direspon dulu, silakan Pak Ade. Anda ini orang baik, tapi jelas pernyataan Anda tadi secara sangat clear menunjukkan betapa Anda memang anti Jokowi, ya. Ditafsir sebagaimana tadi beliau menafsirkan saya, ya. Sekarang penonton silakan menafsirkan. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa ini kan sistemnya presidensial, maka keputusan terbesar akhir ada di tangan presiden. Tidak benar begitu. Bang, saya belajar sistem presidensial, Bang. Ya enggak, saya mau mengatakan, boleh nggak saya jelaskan dulu? Bang, Abang salah kalau bilang saya tidak paham sistem presidensial, karena itu merusak. Ya, karena saya ngajar lembaga kepresidenan, Bang. Ya. Kalau Abang bilang begitu, mahasiswa saya protes. Abang ngerti tidak beda sistem presidensial dan parlementer apa? Ngerti nggak, Bang?
Ya saya nggak mau ngomong itu. Saya Enggak, abang ngerti dulu nggak sebelum menuduh saya mengerti apa bedanya? Bukan. Enggak, abang dulu, tunggu dulu bang. Saya mau tanya, abang ngerti enggak? Mohon dijelaskan bedanya. Enggak, saya nggak Kalau mau. nggak ngerti, abang jangan nuduh saya tidak mengerti. Ya. Oke. Enggak, gini. Ini bahayanya kalau kita bicara saling potong. Saya belum selesai bicara, Anda sudah potong, dan Anda menuduh saya dengan tuduhan yang menurut saya nggak pantas sama sekali, Bu. Bang, abang menuduh saya, bang. Bang, diskusi biasa saja. Iya, enggak. Jangan khawatir dengan potong-memotong. Ini demokrasi. Enggak, ya, Bu. Jangan khawatir, jangan mengatakan orang memotong diskusi bermasalah, sementara Anda tidak punya isinya. Ya. Jadi Ya, saya oke. mau mengatakan, ya terima kasih juga, Ya, Bang. ya. Saya terima kasih, saya tapi terima kasih. jangan abang bilang memotong. Saya tidak ada. terima Mari kasih. bicara substansinya apa. Oke, substansi saya adalah biar bagaimanapun keputusan untuk memutuskan undang-undang tersebut adanya di tangan DPR. Presiden menandatangani persetujuannya. Presiden tidak menandatanganinya. Artinya, Presiden Jokowi pada tahun 2019 menyatakan saya tidak setuju sama undang-undang KPK ini. Itu adalah fakta yang jelas. Mbak Elvira, saya boleh potong di bagian itu enggak? Karena penting kesesatan ini dijelaskan. Saya mau menjelaskan ini dulu, Bang. Dari pernyataan Bang Ade waktu itu bahwa sebentar dulu, DPR, ya. tunggu Bang, saya DPR katanya kalau tidak setuju selesai. Enggak begitu bunyi konstitusi. Konstitusi bilang persetujuan bersama, DPR dan pemerintah, Pasal yaitu 20 presiden. ayat 2 itu. Saja sudah sesat. Bagaimana kemudian saya bisa mempercayai kesesatan itu Ya. dipertontonkan? Ya, saya ingin Boleh saya- tambahkannya itu. Ya, itulah tadi perdebatan yang sangat menarik ya antara Bung Ade Armando dan juga Bung Ferry Amsari. Nah, di sini teman-teman bisa melihat memang Bung Ade Armando ini ya berkelas lah. Dia adalah dosen UI. Tapi yang patut digarisbawahi adalah beliau ini bisa dikatakan bukan ahlinya tata negara, bukan ahlinya hukum tata negara, tapi dia ahlinya ilmu komunikasi ya kalau nggak salah ya. Jadi dia ngajar di dosen itu ilmu komunikasi kalau nggak salah. Kalau misalnya salah silakan tuliskan di kolom komentar. Jadi wajarlah bila berbicara tentang hukum tata negara atau tentang kasus yang sedang berjalan ini, yaitu tentang apakah Jokowi itu menyetujui revisi KPK atau tidak. Hal ini tentu menjadi penting karena memang yang perlu didengar pembicaranya adalah bukan seorang ahli komunikasi, tapi seorang ahli hukum tata negara. Dan inilah yang dimiliki oleh Bung Ferry Amsari. Jadi andaikan perdebatan ini kita lihat apple to apple, ya sangat jauh sekali. Tidak masuk ke substansinya. Apakah presiden itu menjadi salah satu orang yang bertanggung jawab di revisi KPK atau tidak? Menurut Bung Ade Armando tidak. Karena apa? Karena memang Jokowi tidak menandatangani revisi KPK yang dibuat atau yang sudah dibicarakan di DPR. Jadi terkesan di sini Bung Ade Armando ingin membela Jokowi bahwa memang Jokowi itu tidak berperan serta dalam revisi KPK. Hal inilah yang membuat kata Bung Ferry Amsari pemikiran Ade Armando ini sesat dan menyesatkan, sehingga pada akhirnya timbullah terkesan bahwa revisi KPK ini murni atas dasar dari permintaan dari DPR, sehingga Bung Ferry Amsari meluruskan bahwa memang revisi ini tidak akan terjadi bila mana tidak ada kerjasama antara pemerintah dan DPR. Dan hal itu menjadi penting karena menurut Bung Ferry Amsari, kalau memang Jokowi itu tidak menyetujui atau tidak setuju dengan revisi KPK, yang pertama adalah dia seharusnya tidak mengikutsertakan atau mengirim orang dari pemerintah untuk berdiskusi dengan DPR. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang dia tidak ingin revisi KPK yang terjadi, bisa diterbitkan Perpu. Nah, hal inilah yang membuat menurut Bung Ferry Amsari, inilah salah satu sifat dari Jokowi. Ya mungkin kalau kita ibaratkan lempar batu sembunyi tangan ya. Dan andaikan ada seseorang yang ingin mengkonfirmasi, itu bukan Jokowi, itu adalah relawan dan orang-orang kepercayaan dari Jokowi. Nah, hal inilah yang membuat Bung Ferry Amsari mengira bahwa memang apa yang dilakukan Jokowi dengan tidak menandatangani itu adalah salah satu strategi Jokowi yang mungkin kejadian pada hari ini. Itu bisa menjadi perdebatan. Padahal menurut Bung Ferry Amsari, Jokowi juga tahu kalau memang tidak ditandatangani, maka dalam waktu 30 hari revisi itu akan tetap terjadi. Nah, jadi itulah pelajaran kita hari ini ya, video yang sangat menarik dan juga bisa menjadi informasi bagi kita semua. Semoga teman-teman bisa ada bermanfaat ya untuk video ini, untuk kita semua. Jadi sampai di Sunnah Project, bila kami ada salah kata atau salah data kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.